Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Semangat menjalani kehidupan sebab Kristus sedang menyertai kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita dalam perjuangan kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas buku MTPJ Gemim tanggal 26 Maret sampai tanggal 1 April tahun 2023. Semua pertanyaan yang disusun di sini merupakan refleksi iman bertolak dari Kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai Yohanes pasal 19 ayat 16a. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa makna raja yang tersalib menurut Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a? Saudara, yang ditanyakan di sini apa makna? Kalau kita memeriksa kamus bahasa kita, kata makna itu ada 2 pengertiannya. Yang pertama arti, yang kedua maksud pembicara atau penulis. Itu berarti lewat pertanyaan ini kita diminta untuk mencari tahu apa arti raja yang tersalib, apa maksud penulis kitab Yohanes dengan raja yang tersalib. Saudara, dalam teks bacaan kita memang tidak ditemukan kata raja yang tersalib. Ya. Dalam teks Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a tidak ditemukan di sana tertulis raja yang tersalib. Tidak ditemukan itu. Nah, sekalipun demikian kata raja kita temukan. Ya. Kata raja kita temukan dalam teks bacaan kita. Kita menemukannya 6 kali kata ini muncul. Kata raja muncul 6 kali dalam teks Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Yang pertama, coba kita lihat ayat 39. Ya, silakan periksa Alkitab. Periksa ayat 39. Kata itu keluar dari mulut Pilatus. Ya. Pilatus mengucapkan kata raja ketika dia berkata, "Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Ya. Pilatus mengucapkan kata raja di sini. "Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Namun ucapan Pilatus ini tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan oleh orang Yahudi, bahkan ditolak oleh orang Yahudi. Jadi di sini penginjil Yohanes sesungguhnya mau menggambarkan tentang Yesus sebagai Mesias yang ditolak oleh orang Yahudi. Yang kedua, ayat 3. Kata raja itu keluar dari mulut prajurit Romawi. Mereka mengucapkan kalimat ini, "Salam hai Raja Yahudi." Tetapi apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka menampar muka Yesus. Ya. Jadi kata raja di sini diucapkan oleh prajurit Romawi yang diikuti dengan menampar Yesus. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Yesus yang adalah raja di atas segala raja diolok-olok oleh prajurit Romawi. Direndahkan, dihina oleh prajurit Romawi dengan cara mengucapkan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar Yesus. Yang ketiga, ayat 12. Ya. Orang Yahudi berteriak kepada Pilatus, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Dari kalimat ini jelas saudara sekalian, bahwa Yesus dituduh oleh orang Yahudi. Dituduh oleh orang Yahudi menganggap dirinya sebagai raja. Orang Yahudi menuduh Yesus. Yesuslah yang menganggap dirinya sebagai raja. Bukan kami orang Yahudi. Saudara, sekarang mari kita lihat yang keempat. Kata raja muncul di dalam ayat yang ke-14. Keluar dari mulut Pilatus. Pilatus mengucapkan kalimat ini kepada orang Yahudi. "Inilah rajamu. Inilah rajamu," kata Pilatus. Namun orang Yahudi menolak dia dan meminta kepada Pilatus agar
melenyapkannya, agar mengenyahkannya. Betapa bencinya orang Yahudi kala itu terhadap Yesus. Ketika Pilatus mengatakan, inilah rajamu. Apa kata orang Yahudi? Orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar Pilatus segera mengenyahkan Yesus. Yang kelima, perhatikan ayat 15. Di dalam ayat yang ke-15, Pilatus berkata, haruskah aku menyalibkan rajamu? Ya. Lagi-lagi Pilatus menyebut Yesus raja Yahudi. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Pilatus tetap menyebut Yesus raja. Yang keenam, dalam ayat yang ke-15. Ini adalah ucapan dari imam-imam kepala. Mereka mengucapkan kalimat ini. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Ya. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Ini saudara sekalian sesuatu yang sangat menohok ya bagi Pilatus. Jadi di sini imam-imam kepala sudah mulai menyerang Pilatus. Seolah Pilatus mau memaksakan Yesus menjadi raja mereka. Dan karena itu mereka berteriak mengatakan, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Saudara, di sini lagi-lagi Yesus ditolak sebagai raja oleh pemuka agama, yaitu imam kepala. Dan pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dari sini jelas bagi kita, sebutan raja terhadap Yesus itu datang dari Pilatus. Berkali-kali Pilatus menyebutnya raja, tetapi orang Yahudi menolaknya. Dan pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Sampai di sini barulah kita mengerti kalimat raja yang tersalib. Ya, Yesus adalah raja yang ditampar, raja yang diolok-olok, raja yang ditolak, raja yang disalibkan oleh bangsanya sendiri. Yesus raja yang tersalib. Pertanyaan yang diajukan bagi kita, apa maknanya menurut Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a? Saya mencatat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, Yohanes menggambarkan diri Yesus sebagai raja yang menderita, ya. Diolok-olok, ditolak, dan disalibkan oleh bangsanya sendiri. Jadi Yesus digambarkan oleh penginjil Yohanes sebagai Mesias yang benar-benar menderita. Ditolak oleh bangsanya sendiri, dihina oleh bangsanya sendiri, bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Itulah Yesus. Yang kedua, Yohanes pun pada akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa Pilatus yang memeriksa Yesus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Jadi Yesus benar-benar bersih. Yesus tidak bersalah. Pilatus sebagai orang yang piawai dalam hal memeriksa orang, apakah orang itu bersalah atau tidak, kali ini menyimpulkan bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Itu kesimpulan dari Pilatus. Yang ketiga, Yohanes pun pada akhirnya menunjukkan kebencian orang Yahudi dan menyalibkan raja mereka, Yesus. Jadi Yesus itu benar-benar dihina. Yesus itu benar-benar diolok-olok. Yesus itu disalibkan oleh bangsanya sendiri. Yesus dibunuh oleh bangsanya sendiri. Saudara, itulah penderitaan Yesus. Itulah kesengsaraan Yesus. Yesus benar-benar menderita. Dan dia mengalami penderitaan yang sangat. Ditolak, dihina, bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi berita Yohanes, Yesus adalah Mesias yang menderita dan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Yesus menanggung kesengsaraan dan mati akibat dosa kita. Bukankah upah dosa adalah maut? Semua itu ditanggung oleh Yesus, ya. Kutuk dosa ditimpakan pada Yesus. Yesus menanggung dosa kita. Maut itu seharusnya kita yang mengalaminya. Tetapi semua itu
ditanggung oleh Yesus. Tetapi kebangkitannya kemudian membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Kebangkitannya memuliakan dia sebagai anak Allah. Dia adalah Mesias yang menderita, dibunuh, dan kemudian bangkit dalam kemuliaan mengalahkan maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah Yesus Tuhan kita. Dia telah menjalani kesengsaraan, dia telah mengalami penderitaan yang luar biasa, dia dibunuh oleh bangsanya sendiri, dia mengalami maut. Itu semua adalah demi kasih-Nya bagi kita. Sebab upah dosa adalah maut, dan maut ini ditimpakan pada Yesus. Dia mengalami semuanya itu, dia menanggung semuanya itu. Agar kita bebas dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kita ketika kita beriman kepadanya. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Apakah kita sebagai warga gereja berani mengambil keputusan yang benar ketika diperhadapkan pada dua pilihan yang berbeda dan sulit, seperti pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pilatus? Jelaskan. Saudara, sebagai warga gereja, kita harus berani mengambil keputusan yang benar. Karena Yesus dalam khotbahnya di bukit mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Dalam Matius pasal 5 ayat 37, Yesus mengajarkan hal ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk berkata benar. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Tetapi kita harus akui, ada saat kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, seperti yang dialami oleh Pilatus. Pilatus telah meyakinkan banyak orang bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus berupaya untuk membebaskan Yesus, karena dia menemukan Yesus tidak bersalah. Tetapi orang banyak tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Pilatus. Orang banyak menolak apa yang disampaikan oleh Pilatus. Pada titik inilah Pilatus menyerah dan mengikuti suara terbanyak. Dia mengikuti suara terbanyak di kala itu. Saudara, sikap Pilatus adalah sikap tidak mau ambil risiko. Dia tidak mau kehilangan jabatan dan kekuasaannya. Karena itu kebenaran dia korbankan dan mengikuti suara terbanyak. Sekalipun dia tahu itu keputusan yang salah. Sampai di sini kita mengerti, mengambil keputusan yang benar itu tidaklah mudah. Ya. Mengambil keputusan yang benar itu tidak mudah, saudara sekalian. Apalagi mempertahankan keputusan itu. Keputusan itu sekalipun benar, kadang berhadapan dengan suara terbanyak yang menolak keputusan itu. Sampai di sini jelas, jika kita mengambil keputusan yang benar, kita harus siap dengan segala resiko yang menimpa kita. Yesus telah mengajarkan kita, jangan takut dihina, jangan takut diolok, jangan takut ditolak, dan dibunuh karena kebenaran. Sebab di balik semuanya itu, ada kemuliaan Allah yang Dia sediakan bagi kita. Siapa yang bertekun sampai akhir, dialah yang beroleh mahkota kehidupan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Di sini tertulis, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya apabila diperhadapkan situasi sebagai penghasut dan yang dihasut? Jelaskan. Saudara, saya akan jelaskan hal ini. Hasut adalah membangkitkan hati orang supaya marah. Menghasut artinya membangkitkan hati orang banyak supaya marah, melawan, memberontak, dan lain sebagainya. Dalam teks Yohanes 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a, peran itu dimainkan oleh imam-imam kepala dan penjaga bait Allah.
mereka menghasut orang banyak supaya semuanya marah dan membenci Yesus. Jadi penghasut di sini adalah pemuka agama. Mereka menyulut kebencian orang banyak terhadap Yesus. Jadi jelas bagi kita yang dihasut adalah orang banyak. Dan orang banyak ini adalah orang Yahudi. Jika kita berada dalam situasi seperti itu, apa sikap kita? Saya mencatat 3 hal penting yang harus menjadi sikap kita. Yang pertama, tetaplah berkata benar. Jangan mudah dikalahkan oleh suara terbanyak. Jangan mudah dikalahkan oleh tekanan-tekanan atas diri kita. Tetaplah bicara kebenaran, sekalipun engkau sendirian. Tetaplah bicara kebenaran, sekalipun engkau berada di jalan yang sunyi. Yang kedua, berusahalah meredakan emosi orang banyak dengan memberikan penjelasan yang benar. Hal-hal yang tidak benar segera diklarifikasi agar orang mengerti apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Agar orang-orang mengerti mana sesungguhnya yang benar dan mana sesungguhnya yang salah. Yang ketiga, mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan untuk berkata benar. Sampai di sini saudara sekalian yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, menyempurnakan kita dalam hal memahami kebenaran firman-Nya. Selamat menghayati Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.